485, episode 92 skenario akhir 4. Diupload oleh Baca Suara. Apakah Anda semua sudah selesai dengan persiapan Anda? Itu pagi yang biasa seperti yang lainnya. Udara bersih dan segar, dan kulit wajah para sahabat juga tidak suram. Jika bukan karena pakaian tempur mereka saat ini, saya akan benar-benar percaya bahwa kami sedang dalam perjalanan ke piknik hanya dari ekspresi mereka saja. Dan itu sebabnya Kim Dok-ja benar-benar bahagia. Persiapan sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Selain itu, sepertinya Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada kami, Dok-ja-si. Petik 2. Ketika saya tersentak bangun dari pikiran saya menemukan Jong Hui-won menekan wajahnya lebih dekat ke saya. Saat aku sejenak tetap bingung dengan bibirku sedikit terayun-ayun, Yi Ji-hye dengan cepat menyela. Tapi aku tidak mau mendengarnya. Dia akan mengatakan beberapa hal tentang itu terlalu berbahaya sehingga kita tidak harus pergi kan. Petik 2. Kanan. Sejak kapan itu tidak berbahaya? Petik 2. Kali ini serius. Ini benar-benar berbahaya gelombang. Titik. Petik 2. Yi Ji-hye dengan lembut mengangkat suaranya sambil meniru pola bicara saya. Tunggu sebentar, sejak kapan aku berbicara seperti itu? Aku mengerutkan kening dalam-dalam dan membuka mulut. Tidak, bukan itu. Kali ini benar-benar. Petik 2. Lihat, aku tahu itu. Batuk 100 koin, Eoni. Petik 2. Jong Hui-won mendorong koin ke Yi Ji-hye dengan wajah sedih. Han Suyong menyaksikan tontonan ini berlangsung dan menggelengkan kepalanya sebelum berbicara kepada saya. Kamu sebaiknya mulai belajar, men. Mempelajari apa? Kamu hanya bisa membuat temanmu berjanji hal yang sama berkali-kali. Jika Anda bertahan dengan ini, apa yang akan mereka mulai pikirkan selanjutnya? Ah, orang ini, dia pikir janji kita adalah semacam lelucon. Dia melihat setiap janji yang kami buat adalah paket kebohongan. Petik 2. Itu sama sekali bukan maksudku. Semuanya, saya benar-benar minta maaf jika Anda salah paham. Petik 2. Setelah menyelesaikan penyerahan 100 koinnya ke Yi Ji-hye, Jong Hui-won tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Ngomong-ngomong, apa rencana kita kali ini? Sepertinya kamu memikirkan satu dengan Su Yong kemarin. Petik 2. Sebenarnya tidak ada. Mungkin menemukan kecurigaan jawabanku, dia menekankan kepalanya lebih dekat lagi. Sangat. Ini akan berbeda dari yang terjadi sejauh ini. Bahkan saya tidak tahu apa yang akan terjadi selama skenario akhir. Petik 2. Itu aneh. Anda tidak menyembunyikan apapun, bukan? Petik 2. Tidak sama sekali. Karakter, Jong Hui-won, sedang mengaktifkan Lie Detection Level 5. Pernyataan Anda telah dikonfirmasikan sebagai kebohongan. Wowzers, kamu sekarang bahkan berbaring dengan wajah lurus. Titik. Hanya kapan dia belajar deteksi kebohongan? Sialan. Aku buru-buru membuat alasan. Sulit memberimu cerita yang detail sekarang. Segalanya mungkin berubah nanti jika saya memberitahu Anda sesuatu. Apapun skenarionya, pilihlah apa yang Anda yakini sebagai keputusan yang tepat. Jika kita berhasil, kita akan dapat bertahan hidup bersama. Petik 2. Dan, kami, itu juga termasuk kamu, Dok-ja-si. Aku diam-diam menatap Yu Sang-ah sebelum mengangguk. Iya nih. Dan kita semua bisa hidup bersama di rumah besar bersama semua orang. Itu benar. Aku bahkan belum lulus, jadi semua orang akan datang ke upacara wisudaku, kan? Betul sekali. Hyung, kalau begitu, bisakah kita pergi ke PC Bank? Petik 2. Kita dapat. Karakter, Jong Hui-won, sedang mengaktifkan Lie Detection Level 5. Pernyataan Anda telah dikonfirmasi sebagai kebenaran. Hanya kemudian tanda-tanda kelegaan menyapu ekspresi mereka. Saya melihat wajah mereka satu persatu, Yu Sang-ah, Jong Hui-won, Yi Hyun-seong, Yi Ji-hye, Yi Gil-yong, Shin Yu-seng, Yi Sel-hua, Gong Pil-du, Yang Ha-yong, Han Suyong. Jika kita selesai di sini, mari kita pergi. Titik. Dan bahkan Yu Jung-hyuk juga. Ada cerita berbeda untuk setiap individu. Cerita-cerita yang belum sempat saya baca selesai. Ayo pergi, Jusi. Kami bahkan belum memasuki skenario, jadi tidak perlu untuk membuat keputusan heroik dan yang lainnya sekarang, kan? Petik 2. Saya setuju dengan pendapat Yi Ji-hye. Skenario akhir bahkan belum dimulai. Perlahan-lahan aku menghela napas dalam-dalam, dan mengangkat kepalaku untuk menemukan portal muncul di tempat yang tinggi di udara. Portal yang mengarah ke skenario ke-99 telah dihasilkan. Bi-hyung telah menciptakan portal itu. Ayo pergi. Kami melangkah melewati portal. Pemandangan di sekitarnya hancur dalam sekejap, hanya untuk dibangkitkan kembali dengan cepat. Di belakang kami adalah pandangan luas dari, sementara bagian depan didominasi oleh pemandangan Dokkai Abyss yang menunggu kami. Bukankah kita pernah ke sini sebelumnya? Petik 2. Inilah, gerbang Starstream, gerbang terakhir yang menuju ke gerbang akhir, dan rumah bagi, markas besar semua Dokkai Abyss. Kualifikasi entry Anda telah dikonfirmasi. Petik 2. Ini lulus-lurus kali ini. Dokkai Abyss tidak peduli dengan prosedur rumit dan membiarkan kami lewat tanpa ribut-ribut. Mayoritas mutlak rasi bintang sedang menonton entry Anda ke skenario akhir.
Banyak nebula iri dengan pencapaian kolektif Anda. Saya merasakan rasi bintang dan nebula mengawasi kami dari antara kegelapan alam semesta. Rasi bintang dalam, skenario akhir, semakin tegang di pintu masuk. Anda dan nebula Anda telah memasuki lokasi skenario final. Ketika saya membuka mata lagi, saya disuguhi pemandangan galaksi yang berputar-putar dalam pusaran. Bintang yang tak terhitung jumlahnya terus beredar di sekitar saat menghasilkan aurora. Mereka adalah constellation skenario final. Bintang-bintang yang telah mencapai Midgard sejak dulu, atau mereka yang menerima rahmat makhluk seperti itu. Namun, alih-alih mendekati kami, bintang-bintang itu tetap beredar di langit yang tinggi di atas kastil kuno. Bukankah itu? Dan di balik kastil kuno yang besar tempat bintang-bintang menari-nari, ada tembok yang begitu luas sehingga kami bahkan tidak bisa melihat ujungnya. Apakah itu dinding terakhir? Diam-diam aku menatap dinding itu. Seolah-olah tembok itu tersebar di seluruh lanskap untuk dengan sombong menyatakan bahwa ini adalah akhir dari garis dunia ini. Segala sesuatu di dunia ini ada untuk dicatat di dalamnya. King of Stories sekarang menatapmu. King of Stories telah memanggilmu. Saya disambut oleh sensasi menyentak yang menyebabkan semua rambut di tubuh saya berdiri. Saya pasti bisa merasakannya, makhluk yang menggerakkan fabel ginormous bernama menunggu di tengah dinding itu. Teman-teman saya pasti merasakannya juga, karena mereka semua tampak tegang. Hanya Yu Jung Hyuk yang mempertahankan ekspresi tenangnya yang preternatural. Aku tidak melihat rasi bintang. Seperti yang dia katakan, walaupun kita bisa melihat bintang-bintang berputar di langit, tidak ada satupun konstelasi yang berjalan dalam wujud jelmaannya. Seolah-olah mereka tahu kami akan datang sehingga mereka semua lari ke suatu tempat. Sebaliknya, Dokkaebis hebat menyambut kami. Dokkaebi besar, Heoshe, menjelma ke dalam skenario. Great Dokkaebi, Harum, menjelma ke dalam skenario. Great Dokkaebi, Haram, menjelma ke dalam skenario. Great Dokkaebi, Horong, menjelma ke dalam skenario. Dokkaebi besar, Noxu, menjelma ke dalam skenario. Ketika Dokkaebis yang memiliki status besar muncul sekaligus, bahkan aku tidak bisa menahan perasaan berat dari aura gabungan mereka. Kamu datang. Dokkaebi Heoshe besar, pria yang mengganggu untuk merekrut kami, angkat bicara. Dia melanjutkan dengan mata jijik yang terkunci pada kami. Anda semua telah mendapatkan kualifikasi, skenario akhir. Karena tidak perlu untuk menguji Anda, itu akan baik-baik saja hanya dengan memasukkan tabut. Penjelasan terperinci akan diberikan setelah itu. Petik 2. Tabut itu. Bahkan sebelum pertanyaan saya berakhir, ledakan keras dan mendalam terdengar dari pusat kastil kuno. Bagian tengahnya terbuka, dan sesuatu mulai naik dari fondasi kastil. Dan itu adalah kapal besar. Saat aku melihat kapal itu, deja vu menyapu otakku. Itu adalah kapal yang pertama kali terlihat selama Perang Besar Saints and Demons. Memang, bentuknya adalah dari kapal yang menyelamatkan kita selama. Itu tampak sangat mirip dengan tabut yang mengevakuasi kami dari pertempuran sengit antara naga kiamat dan jarak tak terlukiskan. Satu-satunya perbedaan adalah, yang satu ini jauh lebih besar dan tampak lebih kuat daripada tabut saat itu. Lambungnya, yang tampaknya diukir dari pecahan dinding, memancarkan sinar putih dan gelap yang kontras. Dokkaebi besar Heoshe melanjutkan ketika dia melihat lambung itu. Awalnya, garis dunia ini ditetapkan sebagai garis dunia akhir. Namun, segala sesuatunya mulai terdistorsi selama proses itu, dan distorsi garis dunia sekarang jauh melampaui yang bisa diselamatkan. Kesimpulan dari dunia ini tidak dapat membuka final wall. Artinya, kisah epik yang bisa memuaskan, impian paling kuno, tidak bisa diselesaikan lagi. Sampah apa yang kamu bicarakan? Kalian semua akan menjadi biji. Bijinya, saya pernah mendengar istilah itu bahkan di Ways of Survival. Istilah yang menunjukkan semua kandidat dari One Fable Single. Percikan api kekerasan sesekali meledak di kegelapan alam semesta yang jauh, mereka adalah suara tak menyenangkan yang sepertinya menyiratkan akhir dari garis dunia yang terdistorsi. Sebagian bintang tersedot ke dalam ledakan yang memekakkan telinga dan tersebar dalam api sebelum jatuh ke tanah sebagai bintang jatuh. Dokkaebi melanjutkan sambil melihat bintang jatuh. Anggap itu sebagai kehormatan besar. Adalah kehendak, Raja cerita, bahwa Anda terpilih sebagai benih ketika Anda bertanggung jawab untuk menghancurkan garis dunia ini. Anda harus naik, bahtera, dan pindah ke garis dunia baru. Dan Anda akan dilahirkan kembali sebagai inti, fabel, yang akan menjadi pandangan dunia selanjutnya. Persis seperti yang telah dilakukan orang-orang yang menyeberang dari dunia sebelumnya. Baru kemudian hal-hal yang dia katakan masuk akal. Pada dasarnya, dia menyuruh kita melarikan diri dari dunia ini. Apakah kamu benar-benar akan menyerah pada dunia ini dengan mudah? Anda ingin meninggalkan garis dunia ini dan pergi bersama semua orang di sini. Kamu pikir saran seperti itu bahkan masuk akal tanda tanya. Petik 2. Tentunya, tidak perlu terkejut. Itu seharusnya bukan saran yang buruk untuk kalian juga. Tujuan Anda adalah mencapai kesimpulan di mana, tidak ada yang dikorbankan, bukan? Sejenak di sana, aku menjadi tak bisa berkata-kata. Anda telah berhasil, Raja Iblis Keselamatan. Anda dan teman Anda sekarang dapat meninggalkan garis dunia ini dan bertahan hidup bersama.
Suara ledakan, bercampur dengan petir yang pecah, bergema dari sisi lain langit yang jauh. Itu adalah suara dari probabilitas yang telah lindungi hancur. Ketika saya mendengar suara-suara itu, saya terlambat memahami beberapa hal. Seperti, mengapa tidak ada rasi bintang yang terlihat di dekatnya, atau, bagaimana mungkin memiliki pengaruh yang kuat bahkan sejak awal dunia. Petik 2. Hanya berapa kali kamu mengulangi ini? Apakah itu benar-benar penting? Apa yang terjadi pada mereka yang tidak bisa menaiki tabut? Mereka yang tidak terpilih, apa yang akan terjadi pada mereka? Petik 2. Kamu mungkin sudah menebaknya tanpa bertanya pada kami. Heoshe menggunakan dagunya untuk menunjuk ke belakang kami. Disitulah, naga penyu, Yi Jihye memanggil sebelumnya untuk berjaga-jaga. Dan di atas dek kapal itu, 4 bola penyegelan yang memancarkan cahaya berkilau bisa dilihat, dewa luar, termasuk plotter rahasia. Saya menatap karakter-karakter dari novel asli, yang saat ini tidur di dalam bola. Mereka yang dikecualikan oleh skenario akan mati atau menjadi dewa luar, sebagai gantinya. Skenario utama baru telah tiba. Plus. Jenis, utama. Kesulitan. Hapus kondisi, masukkan, ARK bersama dengan kawan-kawan dari nebula Anda. Batas waktu, 2 jam. Hadiah, Anda dapat menyeberang ke jalur dunia yang berbeda dengan mengendarai Bahtera. Fabel, Anda akan mulai lagi di tempat itu, dan fabel yang telah Anda kompilasi sejauh ini akan direkam pada yang akan diturunkan untuk selamanya. Kegagalan, Anda akan tetap di dunia dihancurkan dan mati. Plus. Fin.